Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Febriani dengan NIM 25020160008 dari Program Studi Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kebijakan Program Indonesia Pintar atau PIP dengan model inkremental. Sebelum saya masuk pada pembahasan, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar inkremental itu sendiri. Model inkremental merupakan pendekatan dalam pengambilan sebuah keputusan atau pembuatan kebijakan yang dilakukan secara bertahap dengan cara memperbaiki atau melanjutkan kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Konsep ini dikemukakan oleh Charles E. Lindbaum yang berpendapat bahwa dalam praktiknya pengambilan kebijakan tidak selalu mampu membuat keputusan yang sepenuhnya rasional dan menyeluruh karena keterbatasan informasi, waktu, dan kemampuan analisis. Model inkremental dalam kebijakan publik memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Dari sisi kelebihan, model inkremental mudah diterapkan karena tidak perlu analisis yang rumit. Cukup dengan melanjutkan atau memperbaiki kebijakan yang sudah ada. Selain itu, resikonya lebih relatif rendah karena perubahan dilakukan secara bertahap, sehingga jika terjadi kesalahan tidak menimbulkan dampak yang besar dan masih bisa diperbaiki. Model ini juga dapat mengurangi konflik karena perubahan yang tidak terlalu drastis, sehingga tidak membuat pihak-pihak yang terlibat lebih mudah menerima kebijakan. Namun dari sisi kekurangan, model ini lebih cenderung menghasilkan perubahan yang lambat sehingga kurang efektif untuk masalah yang membutuhkan solusi cepat. Selain itu, model ini juga kurangnya inovatif karena hanya berfokus pada perbaikan kebijakan yang ada, bukan untuk menciptakan terobosan baru. Model ini juga terbatas pada kondisi saat ini sehingga kurang mendukung perubahan besar atau perencanaan dalam jangka waktu yang panjang. Pada model inkremental yang dikemukakan oleh Charles memandang bahwa kebijakan publik tidak dapat dibuat secara radikal, melainkan melalui perubahan kecil yang bertahap dari kebijakan sebelumnya. Proses kebijakan Program Indonesia Pintar dilakukan melalui pendekatan inkremental yang dapat dilihat beberapa aspek, antara lain pada aspek yang pertama, kelanjutan dari kebijakan sebelumnya atau dikenal dengan BSM. Yang kedua, perubahan mekanisme penyaluran secara bertahap. Dan yang terakhir penyempurnaan data penerima, evaluasi, serta perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Program Indonesia Pintar melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai pengelola, pemerintah daerah dan sekolah sebagai pelaksana, serta siswa atau mahasiswa sebagai penerima, di mana sekolah berperan dalam mendata calon penerima bantuan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kompromi antara aktor karena adanya perbedaan data dan kondisi lapangan, sehingga perlu penyesuaian agar bantuan tepat sasaran. Program ini juga berkembang secara bertahap dari program bantuan siswa miskin atau BSM hingga menjadi Program Indonesia Pintar atau PIP.
dengan perbaikan sistem penyaluran termasuk mekanisme non-tunai yang terus disempurnakan. Dalam pelaksanaan program Indonesia Pintar, terdapat berbagai faktor yang dapat mendukung ataupun menghambat keberhasilan suatu program. Kalau dilihat dari sisi faktor pendukung, meliputi ketersediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat terutama orang tua siswa dalam membantu proses pendataan dan pelaksanaan program. Sementara itu dari sisi faktor penghambatannya meliputi distribusi bantuan yang belum merata, administrasi yang kurang baik, atau data yang tidak lengkap, serta lemahnya pengawasan yang membuat pemanfaatan bantuan belum sepenuhnya tepat atau merata kepada semua mahasiswa atau siswa yang ada di Indonesia. Jadi, secara kesimpulan, program Indonesia Pintar berperan penting dalam meningkatkan akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah melalui perkembangan bertahap dari program sebelumnya. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa masalah seperti ketidaktepatan sasaran, distribusi belum merata, lemahnya administrasi, dan pengawasan kurang optimal. Adapun rekomendasi dalam perbaikan yang diperlukan melalui pembaruan data secara berkala, peningkatan sistem administrasi berbasis teknologi, serta pemerataan distribusi bantuan, penguatan pengawasan agar program lebih efektif dan tepat pada sasaran. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.